Shalom. Baik saudaraku, saat ini saya mau mengajak kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Kita akan membaca ayat firman Tuhan ini, tapi kita baca di ayat 1 saja saudara ya. Setelah hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3, iya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan dalam Yesus Kristus, Mazmur 136 ini juga disebut sebagai Mazmur Litani. Mazmur Litani itu artinya Mazmur permohonan doa. Kalau di catatan para rabi-rabi Yahudi itu, Mazmur 136 ini Bapak Ibu disebut sebagai Mazmur Helel Agung. Artinya Mazmur nyanyian, pujian, pengagungan kepada Tuhan. Dan Mazmur ini juga dipercayai oleh beberapa penafsir, saudara, sebagai Mazmur yang sering dinyanyikan di dalam tatanan ibadah orang-orang Yahudi. Dan Mazmur ini sering Bapak Ibu dilantunkan dengan secara responsoria. Responsoria itu artinya berbalas-balasan. Jadi pada saat mereka ibadah, nanti imam yang sedang bertugas untuk memimpin pujian akan menyanyikan bait pertamanya, kemudian nanti para jemaat yang hadir akan meresponinya dan menyahut dengan anak kalimatnya atau bait berikutnya. Contohnya seperti ini. Imam atau pemimpin pujian yang sedang bertugas pada saat itu akan melantunkan bait pertamanya dengan menyanyikannya dan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Nanti semua hadirin atau jemaat yang hadir akan menyahutnya bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kemudian bersyukurlah kepada Allah segala Allah, itu kembali dilantunkan sama imam yang sedang bertugas. Nanti semua umat akan menyahutnya bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia, sampai ayat yang ke-26. Dan menurut para penafsir, Mazmur ini yang paling sering dipakai di dalam tatanan ibadah orang-orang Yahudi di bait suci. Kenapa Bapak Ibu? Karena memang melalui Mazmur 136 ini terlihat di sana pemazmur sedang mau menyampaikan, menjelaskan kepada umat tentang kebaikan Tuhan itu dengan 3 cara. Dan melalui pelantunan Mazmur ini, Mazmur pujian pengagungan ini, diharapkan bahwa setiap umat mengenali dan selalu tahu atau mengerti tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Amin. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya kita akan coba melihat 3 cara tersebut yang dipakai pemazmur untuk menyampaikan atau menjelaskan tentang kebaikan Tuhan kepada umat itu. Yang pertama Bapak Ibu, disebut dengan kebaikan yang intrinsik. Atau kebaikan Allah itu disebut dengan kebaikan yang intrinsik. Apa artinya itu? Artinya bahwa hakikat Allah itu sendiri adalah baik. Dan kebaikan Allah itu adalah kebaikan yang sempurna. Sehingga di dalam dirinya sama sekali tidak terdapat kejahatan dan kepalsuan. Ketika pemazmur menulis di dalam ayat ini, dikatakan sebab Ia baik. Kata Ia di sana merupakan kata ganti orang ketiga. Siapa itu? Allah. Sebenarnya kalau diterjemahkan secara letterlet akan berkata God is good atau Allah adalah baik.
saudara, pemazmur sedang menjelaskan bahwa Allah itu adalah kebaikan itu sendiri. Ketika berbicara bahwa Allah itu adalah baik, itu artinya begini, bahwa Allah itu adalah kebaikan itu. Kebaikan yang ada pada Allah bukan kebaikan yang datang dari eksternal menempel di dalam diri Allah sehingga dia baik. Bukan begitu. Berbeda dengan kebaikan yang dimiliki oleh manusia. Kebaikan yang saudara miliki dan saya miliki itu karena kita menerima kebaikan dari Tuhan sehingga kita baik. Tapi kalau kebaikan Allah yang sedang dijelaskan di sini, bahwa kebaikan itu sendiri adalah Allah itu sendiri, bukan yang lain. Nah saudara, kenapa ini perlu dipahami? Karena kadang-kadang ada banyak sekali orang keliru dalam berpikir. Ketika mereka sedang menghadapi situasi yang tidak baik, kesulitan apa segala macam, dengan sangat mudah kadang-kadang orang mulai berkata, katanya Allah baik. Di manakah kebaikannya? Bapak Ibu, saya mau katakan demikian. Allah itu adalah kebaikan itu sendiri. Dan kebaikannya itu tidak akan pernah berubah. Kebaikannya itu tidak akan pernah dipengaruhi oleh apapun. Mau seperti apa gejolaknya dunia ini, mau seperti apa bobroknya manusia, mau seperti apa sikap manusia kepada dia, itu tidak akan pernah mempengaruhi kebaikannya itu, karena memang dia adalah kebaikan itu. Itu yang mau dijelaskan di sini. Yang kedua, Bapak Ibu, cara yang kedua untuk menjelaskan kebaikan Tuhan itu di sini, pemazmur menyatakan bahwa kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Di dalam ayat B dikatakan demikian, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Artinya saudaraku, bahwa kasih Allah itu tidak berpangkal dan tidak berujung. Tidak pernah lekang karena panas dan hujan. Tidak pernah usang dan lapuk karena waktu. Tapi kasih dan kebaikan Tuhan itu ada dan tersedia setiap saat. Dan perhatikan ini penting. Kejahatan dan kebobrokan moral manusia tidak akan pernah bisa mengerdilkan dan mengikis kasih dan kebaikan Tuhan itu. Tidak akan pernah. Itu tidak akan pernah mempengaruhi dan mengubah itu. Kenapa? Karena dia adalah kasih dan kebaikan itu sendiri. Eksistensi kasih dan kebaikannya tidak akan berubah hanya karena kekacauan hidup ciptaannya. Tidak akan. Dia akan tetap eksis sebagai pribadi kasih dan kebaikan sepanjang masa, dimanapun dan kapanpun. Itulah kasih yang digambarkan di sini. Saya membaca sebuah tafsiran dan menurut saya itu sangat baik, Bapak Ibu. Pengulangan kalimat yang berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, itu mulai ayat pertama sampai ayat 26 dikatakan demikian. Itu mau menunjukkan dan menjelaskan kepada kita bahwa kasih Allah itu ada bagi kita bukan hanya satu musim, bukan hanya pada waktu tertentu, tapi dia akan diulang terus, dia akan diulang terus, itu akan ada terus sampai kapanpun orang memerlukannya, kasih itu ada. Dan ingat, kasihnya itu tidak akan pernah kandas dan tidak akan pernah berubah hanya karena saudara tidak mengasihi dia. Karena apa? Dia adalah pribadi kebaikan itu sendiri dan dia adalah pribadi kasih itu sendiri. Orang mau sejahat apa? Tuhan adalah tetap Tuhan yang baik dan Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Amin, saudara. Nah, pemazmur melalui mazmur ini mau menjelaskan itu. Mau menjelaskan itu. Tujuannya apa? Supaya orang di dalam pergumulan hidupnya mengerti.
kalaupun mereka di waktu tertentu tersandung dan jatuh, supaya mereka bisa bangkit lagi. Karena mereka menyadari ada kebaikan dan kasih Tuhan yang tidak pernah berubah sifatnya, yang bisa mereka terima. Amin. Amin, saudara. Saudara tahu kenapa kadang-kadang orang begitu dia jatuh, lalu kabur, hilang dan tinggalkan Tuhan sekalian? Karena mereka berpikir bahwa Allah itu adalah Allah yang bengis. Allah itu adalah Allah pendendam. Bukan begitu. Allah itu adalah Allah yang baik, kasih setianya sampai selama-lamanya. Jadi jikalau saudara memerlukan kebaikan dan kasih Tuhan itu, datanglah kepada Dia. Kapan saja dan di mana saja. Setiap waktu, setiap saat, kebaikan dan kasih Tuhan tersedia bagi saudara dan saya. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Lalu bagian yang ketiga Bapak Ibu, kebaikan Allah dan kasih setianya itu ditunjukkan dengan cara menyertai umatnya dalam segala musim kehidupan. Itu nanti kita lihat di sini. Pemazmur memperkenalkan dan menjelaskan kepada umat Tuhan bahwa kebaikan dan kasih setia Allah ditunjukkan dengan cara menyertai umatnya dalam segala musim kehidupan. Wujud terbesar kasih dan kebaikan Tuhan bukanlah kekayaan yang kita miliki, bukan. Bukan juga kesehatan, bukan itu yang terbesar. Bukan juga kesuksesan, atau bukan keluarga dan pelayanan yang sedang kita miliki saat ini. Bukan itu. Bukan itu wujud kebaikan terbesar dari Tuhan. Melainkan pemberian dirinya sendiri untuk menyertai umatnya menempuh perjalanan petualangan hidup di muka bumi ini. Dia rela memberikan dirinya untuk menyertai umatnya, saudara dan saya, menjalani petualangan hidup selama di bumi ini. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita akan melihat melalui ayat-ayat di pasal 136 ini, kita lihat 3 cara juga yang dipergunakan untuk menggambarkan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan umatnya. Yang pertama dari ayat 5 sampai 9 itu menceritakan dan menyatakan bahwa alam semesta menceritakan tentang penyertaan Allah itu bagi kita. Alam semesta. Contohnya seperti adanya langit, adanya bumi, adanya air, bulan, matahari, bintang-bintang, dan lain sebagainya. Semuanya itu menunjukkan dan mengingatkan kita bahwa ada Allah yang memelihara itu semua di balik itu. Sebenarnya kalau kita paham hal yang ini aja, itu sudah seharusnya membuat kita bersyukur dan berterima kasih karena memang Allah itu ada dan baik. Karena sampai pada saat ini benar-benar Dia menyatakan kebaikan dan kasih-Nya melalui alam semesta ini kepada kita. Nanti ke depan kita akan belajar bahwa bukan hanya di dalam musim hidup kita Dia ada, tapi Tuhan itu juga turut bekerja dan turut ambil bagian, bahkan mengatur sistem yang sedang berlaku di dunia ini. Tuhan turut bekerja di sana. Kalau Tuhan tidak turut bekerja, semua pasti kacau. Bahkan di dalam mengatur waktu-waktu Tuhan turut bekerja di sana, membuktikan bahwa Dia peduli dan Dia baik. Kalau Tuhan tidak mengatur itu, waduh saudara, benar-benar kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekalipun hal itu pernah terjadi. Sekalipun hal itu pernah terjadi. Di kitab Yosua dikatakan demikian. Suatu waktu Yosua itu melakukan peperangan. Peperangan ini tanggung. Lalu Yosua berkata demikian, Tuhan, sekiranya Engkau berkenan
tolonglah tahan matahari dulu supaya jangan terbenam. Karena peperangan itu tanggung. Saudaraku, Tuhan lakukan itu. Tentu dengan kekuatan Tuhan, dengan hikmat Tuhan. Karena apa? Itu melawan sistem. Bumi mengitari matahari itu, Tuhan sudah mengatur sistemnya, berapa kali putaran per sekian detik. Coba bayangkan kalau itu berhenti 1 jam, apa planet-planet lain tidak tabrakan semua? Coba. Tapi di dalam semuanya itu pun Tuhan turut bekerja. Dan hanya kali itu dicatat Bapak Ibu. Tuhan menyatakan kebaikannya kepada kita melalui alam semesta. Jadi kalau Bapak Ibu bangun pagi hari lihat matahari masih bersinar. Sekalipun beberapa hari ini hujan terus ya. Nah, di sana pun Tuhan turut bekerja. Melihat pohon-pohonan hijau, tanaman Bapak Ibu segar. Bersyukurlah karena semuanya itu bisa terjadi karena kebaikan Tuhan. Nah, cara yang kedua yang pemazmur nyatakan melalui Mazmur 136 ini, cara yang kedua diperlihatkan kepada kita, cara Tuhan untuk menyertai umatnya di musim kehidupannya. Ayat 10 sampai 15 itu menyatakan bahwa Allah menyertai umatnya yang sedang mengalami penderitaan. Dari ayat 10 sampai 15 ini menceritakan kondisi bangsa Israel yang sedang menderita sebagai budak di tanah Mesir. Tapi saat itu Allah mengingat umatnya yang sedang mengalami penderitaan tersebut. Dan bahkan Allah turun tangan membela dan membebaskan mereka dari perbudakan itu. Tuhan tidak membiarkan begitu saja. Artinya apa Bapak Ibu? Oleh tuntunan Roh Kudus, pemazmur sedang mau sampaikan kepada umat parasi dan kepada kita, kalaupun Bapak Ibu sedang ada dalam sebuah tekanan, penderitaan, masalah hidup yang mungkin Tuhan izinkan kita hadapi, ketahuilah bahwa Allah peduli dengan situasi itu. Kalau sampai Tuhan izinkan itu kita alami, ketahuilah dan percayalah, mungkin Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang jauh lebih baik bagi Bapak Ibu, Saudara sekalian dan saya. Sehingga ketika kita menghadapi dan melewatinya, kita akan berkata, wow, Tuhanku baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu masih ingat sebuah kisah keluarga hamba Tuhan yang pelayanan di sebuah desa terpencil. Yang lama mungkin masih ada yang ingat atau sudah lupa, tapi yang baru-baru mungkin belum pernah dengar. Konon ada sebuah kisah ini nyata. Ada keluarga hamba Tuhan yang Tuhan izinkan melayani di sebuah desa terpencil. Masyarakatnya ya masyarakat biasa saja. Dan karena masyarakatnya masyarakat biasa saja, ya penghidupan di sana biasa-biasa saja. Bahkan hamba Tuhan ini untuk bisa melanjutkan kehidupannya harus bekerja keras, banting tulang, berkebun, bertani, apa segala macam. Dan tentunya untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari, mereka harus bercocok tanam sayur mayur, buah-buahan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, sampai suatu waktu, keluarga hamba Tuhan ini, Tuhan izinkan sepertinya mengalami kesulitan. Sehingga mereka untuk menyambung kehidupannya hanya mengharapkan dari hasil tanaman di kebun mereka. Sehingga yang mereka konsumsi hasil dari perkebunan mereka, sayur mayur mereka, dan diantaranya itu daun pepaya, bunga pepaya, pare, seputar-seputar itu aja. Paling banter kacang panjang, gambas, sekitar itu aja. Dan proses itu cukup lama berlangsung. Sampai suatu waktu hamba Tuhan ini dalam doanya berseru dan berteriak kepada Tuhan, Tuhan, seperti inikah rasanya melayani Tuhan dengan sepenuh hati? Tidak adakah pengalaman yang lebih manis lagi dari ini?
sayur ini ke ini terus, ini ke ini terus. Kalau tidak bunga pepaya, daun pepaya. Kalau tidak daun pepaya, pare. Semua itu berbicara kepahitan Bapak Ibu. Iya kan? Tuhan tidak menjawab. Tuhan tidak bilang apa-apa. Tapi Bapak Ibu, beberapa waktu kemudian, desa itu mengalami wabah malaria tropika. Hampir semua penduduk desa terserang oleh wabah malaria tropika. Dan saudaraku tahu, keluarga hamba Tuhan ini terpelihara dengan sehat sempurna di tengah-tengah mewabahnya malaria tropika. Karena apa? Karena makanannya daun pepaya, bunga pepaya, sama pare. Pada saat itu para hamba Tuhan ini baru mengerti bahwa Tuhan izinkan mereka mengalami hal seperti itu, mempersiapkan mereka menghadapi wabah malaria tropika itu. Setelah selesai melewati dan berkata, Tuhan, ternyata Engkau sediakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan. Bapak Ibu, kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal yang pahit seperti itu. Tapi kita tidak tahu di balik itu apa yang sedang Tuhan persiapkan bagi kita. Itu sebabnya saya mau tegaskan melalui firman ini. Oleh ilham Roh Kudus, pemazmur ini sangat luar biasa menjelaskan kepada kita dan kepada orang-orang percaya bahwa Tuhan tetap menyatakan penyertaannya bagi setiap umatnya yang sedang berada dalam penderitaan. Pemazmur ini sedang menyatakan bahwa di dalam tekanan, di dalam masalahmu yang terberat sekalipun, Allah tidak pernah tinggal diam. Mungkin pada saat itu engkau tidak mengerti. Mungkin pada saat itu engkau tidak paham. Tapi dengarlah, tangan Tuhan sedang merajut. Tangan Tuhan sedang merenda sesuatu yang terbaik untuk kehidupan umatnya. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Dan cara yang ketiga Bapak Ibu, yang pemazmur perlihatkan kepada kita, bagaimana Tuhan menyatakan kebaikannya melalui penyertaannya. Ayat 16-22 menyatakan bahwa Allah menyertai umatnya dalam segala musim kehidupan. Bukan hanya musim tertentu, tapi dalam semua musim kehidupan. Ayat-ayat Alkitab yang tertulis di dalam Mazmur 136 ini, khususnya ayat 16-22, menjelaskan, menceritakan kepada kita bahwa Allah menyertai bangsa Israel yang mengembara selama 40 tahun di padang gurun sebelum memasuki negeri Kanaan. Allah hadir di tengah umatnya melalui tiang awan dan tiang api. Allah hadir melalui penyediaannya akan makanan yang sedang mereka nikmati di padang gurun pada saat itu. Bahkan Allah hadir melalui penyertaannya menghalau musuh-musuh mereka yang coba menghadang mereka di perjalanan. Selama 40 tahun. Di setiap musim yang mereka hadapi, Allah selalu ada di sana. Saudaraku, saya tidak tahu musim apa yang sedang saudara hadapi pada saat ini. Tapi yang saya mau beritahu, pemazmur membukakan ini dan menjelaskan ini kepada kita. Mau mengingatkan saudara dan saya, mau mengingatkan kita semua bahwa Allah ada dalam setiap musim kehidupan kita. Dia tidak hanya berada di musim kemarin, dia tidak hanya ada di musim saat ini, tapi dia ada juga di masa depanmu. Amin. Dia ada di masa depanmu. Dia hadir di dalam setiap musim hidupmu. Bahkan saudaraku, dia rindu untuk melihat saudara dan saya sampai ke garis finish, mencapai rencana dan tujuan-tujuan ilahi yang sudah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bahkan sebenarnya dia ada di sana, tidak sekedar berkawal, tapi dia ada di sana
menuntun, mengarahkan saudara dan saya supaya kita sampai ke tujuan-tujuan ilahi itu. Kalau pada akhirnya kita tidak sampai ke sana, pasti keputusan itu ada di kita. Sama seperti bangsa Israel ini. Kerinduan di hati Tuhan melihat bangsa yang keluar dari Mesir ini yang kurang lebih 2 juta orang sampai di tanah Kanaan yang merupakan negeri perjanjian. Itu kerinduan hati Tuhan. Tapi pada akhirnya, kalau kita baca di dalam Bilangan pasal 32, dikatakan laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas yang berangkat dari Mesir, semua selesai di padang gurun. Oleh karena apa? Apakah karena Tuhan tidak mau mereka masuk ke situ? Bukan. Itu karena keputusan yang mereka buat sendiri. Bulan lalu kita sudah belajar itu. Mereka tidak bisa menjaga pikirannya. Mereka tidak bisa menjaga hatinya. Mereka tidak bisa menjaga perkataannya. Sehingga melalui perkataan-perkataan mereka, mereka membatalkan sesuatu yang sedang Tuhan sudah rencanakan dan sediakan bagi mereka. Akhirnya mereka berhenti di padang gurun. Tapi sebenarnya kerinduan di hati Tuhan melihat semua generasi yang berangkat dari Mesir itu sampai di tanah Kanaan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Bahkan saya mau beritahu begini. Apakah berhenti sampai di situ penyertaan Tuhan? Tidak. Klimaks dari penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita itu, ketika Dia hadir sebagai manusia melalui Yesus Kristus di muka bumi, rela mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya dari setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kita. Dan Alkitab berkata setiap kita yang percaya kepada karya Yesus itu dimateraikan Roh Kudus di hati kita, yang bertujuan untuk menuntun kita hidup dalam segala kebenaran Allah, yang bertujuan dikatakan menghibur kita, yang bertujuan untuk menolong kita menyelesaikan misi Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Alkitab menggaransi setiap orang yang percaya kepada Yesus, mereka diberi Roh Kudus di hatinya. Tapi pertanyaannya, adakah kita mentaati tuntunan Roh itu sampai ke garis finish yang Tuhan sediakan bagi kita? Keputusannya ada di tangan kita. Tapi yang saya mau beritahu sampai pada saat ini, ayo, mungkin Bapak Ibu mengalami sesuatu yang membuat hatimu, pikiranmu, jiwamu goncang. Bahkan kita dibuat tawar hati. Dengar baik. Jangan tetap bertahan dalam situasi seperti itu. Bangkitlah. Karena apa? Karena Allah yang kau sembah itu adalah Allah yang baik. Allah yang penuh kasih. Dan kasih setianya sampai selama-lamanya. Itu tidak akan pernah bisa berubah. Selama engkau mau datang kepada Tuhan, selama engkau datang mau mencari Dia, engkau akan menemukan Dia. Karena apa? Dia Allah yang ada di setiap musim kehidupan kita. Baik di masa lalu, baik saat ini, maupun di masa depanmu. Dia adalah Allah yang selalu ada bagi saudara dan saya. Amin. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, saudaraku.